What's up guys? Welcome back again to my channel Egi Forze XZ. Oke guys, kali ini kita akan memasuki sesi info dari Egi lagi di episode 21. Dan kali ini gua akan membahas seputar pembahasan Ultraman Z di episode 8. Seperti apa pembahasannya? Yuk simak infonya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, kali ini kita sudah memasuki episode 21 di info dari Egi. Dan kali ini gua akan membahas seputar Ultraman Z episode 8 ya. Jadi bisa dibilang di episode 8 ini banyak sekali kejutan yang udah gua lihat. Dan benar-benar ya the best lah, oke? Dan sedikit info, mungkin bagi kalian yang belum nonton, gua sarani kalian jangan nonton video gua karena ini mengandung spoiler. Karena kalau misalnya gua spoiler, ntar kalian yang belum nonton jadi nggak seru lagi. Jadi sebelum kalian nonton video gua, silahkan kalian nonton dulu Ultraman Z episode 8 ya. Dan apa saja yang akan kita bahas di episode 8 kali ini, mari kita simak dan akan gua bahas tuntas kali ini di episode 8 dari Ultraman Z di info dari Egi episode 21. Oke? Are you ready? Ini dia infonya. Halo guys, selamat datang di info dari Egi episode 21. Kali ini kita akan membahas seputar update baru dari Ultraman Z yang sekarang sudah memasuki episode 8. Pada tanggal 8 Agustus 2020, Ultraman Z episode 8 sudah rilis di channel official Suburaya Production. Dan kali ini mari kita bahas episode 8 Ultraman Z secara singkat, padat, dan jelas. Judul dari episode 8 adalah The Mystic Power. Dan di sini kita akan membahas beberapa hal utama yang muncul di episode ini. Yang keempat, monster gabungan baru, Three King. Di episode kali ini, Kaburagi berhasil summon monster atau kaiju gabungan yang bisa dibilang cukup kuat. Seperti di episode sebelumnya, kita sempat membahas bahwa apakah bakalan ada monster gabungan yang lainnya lagi di series Ultraman Z ini, dan Suburaya sudah memberikan jawabannya di episode kali ini. Jadi monster kali ini berhasil disummon oleh Kaburagi dengan menggunakan 3 kaiju medal baru dengan menggunakan Z Riser, yaitu Three King. Dengan menggabungkan 3 kaiju medal diantaranya ada Golza, Melba, dan Super COV. Golza dan Melba merupakan monster yang muncul di series Ultraman 3. Sementara Super COV muncul di series Ultraman Gaia. Menurut gua kekuatan dari Three King cukup kuat sebagai monster yang digabungkan dengan 3 kaiju medal. Bahkan bentuknya bisa dibilang cukup keren dan sedikit menyeramkan. Nah menurut kalian sendiri bagaimana guys? Apakah desain monster gabungan ini cukup keren di mata kalian? Silahkan kasih pendapat di kolom komentar ya. Yang ketiga, fragmen Ganki dan Reikubas. Kaburagi memerintahkan rekannya untuk mendapatkan fragmen Reikubas dan juga Ganki. Dan pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan dari seorang kolektor yang tidak diketahui identitasnya. Setelah mendapatkan fragmen Reikubas dan juga Ganki, Kaburagi membuat 2 kaiju medal baru yaitu medal Reikubas dan juga medal Ganki. Sedikit info bahwa Reikubas adalah monster yang berasal dari series Ultraman Dyna dan Genki adalah monster yang berasal dari series Ultraman Gaia. Sedikit keunikan di episode kali ini adalah bahwa kaiju Three King yang sebelumnya sudah disummon oleh Kaburagi dapat berevolusi lagi dengan kedua medal kaiju ini menjadi Five King, di mana elemen Reikubas ada di tangan kanannya yaitu berupa capit dan elemen Ganki ada di tangan kirinya berupa mata. Ini untuk pertama kalinya gabungan kaiju sebanyak 5 medal menjadi 1 kaiju di series Ultraman setelah sekian lamanya. Dimana kalau di era Showa ada Tyran yang juga merupakan gabungan dari beberapa kaiju. Nah, menurut kalian apakah 5 medal menjadi 1 kaiju ini termasuk sumber elemen terkuat daripada kaiju-kaiju biasa pada umumnya? Atau mungkin kalian punya pendapat tersendiri tentang gabungan 5 medal sekaligus untuk kaiju? Silahkan berikan semuanya di tanggapan kalian di kolom komentar. Yang kedua, debut Ultraman Z Gamma Future. Form ketiga dari Ultraman Z telah muncul dan Z mendapatkan kekuatan baru, di mana sebelumnya ada Alpha Edge dan Beta Smasher. Di episode kali ini, Gamma Future muncul untuk pertama kalinya dengan menggabungkan 3 medal baru yaitu Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan Ultraman Gaia yang awalnya dimiliki oleh Sota Hebikura atau kita bisa kenal dengan sebagai Juggler. Form Gamma Future adalah bentuk psikis dan bertarung dengan kekuatan mistikal. Dia bertarung layaknya seorang penyihir atau pengguna magic. Berikut adalah kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Ultraman Z Gamma Future. Di antaranya adalah yang pertama, Zestium Drive. Z membentuk cambuk energi kembar dari tangannya untuk menyerang lawan, berdasarkan dari kekuatan 3 Slicer, Dyna Slash, dan Photon Edge dari Gaia. Yang kedua ada Gamma Illusion.
Karena di sini di Gamma Illusion Z mampu mensummon hologram dari Ultraman 3, Ultraman Dyna dan juga Ultraman Gaia untuk bergabung dengannya dalam pertempuran dan menembakkan masing-masing Kosen yang dimiliki oleh mereka, yaitu ada Zeppelion Kosen, Solgen Kosen, dan Photon Stream. Yang ketiga, ada kemampuan dari Gamma Future yang bernama Gamma Freezer, yaitu sinar pembeku berdasarkan Ultraman 3 Sky Type, yaitu 3 Freezer. Dan yang keempat, ada Gamma Shrink di mana Ultraman Z mampu mengecilkan dirinya dan mampu masuk ke dalam tubuh lawannya, sehingga dia mampu untuk menghancurkan lawannya atau musuhnya dari dalam tubuh lawannya itu ya, oke? Nah, menurut kalian bagaimanakah kekuatan dari Gamma Future? Kalau menurut gua, Gamma Future merupakan form paling epic dari Ultraman Z ya, karena sekaligus dari Ultraman Z sendiri memiliki kekuatan dia bisa summon kayak beneran kayak penyihir, bisa magic itu. Atau kalau di game online atau misalnya kalian bermain game RPG atau semacamnya, kurang lebih karakter dari Ultraman Z Gamma Future ini seperti mage ya, atau penyihir ya kurang lebih ya. Nah, atau dari kalian sendiri ada pendapat lain, silahkan kalian tangkap semuanya dan kalian tuliskan aja semuanya di kolom komentar. Yang pertama, Easter egg dari Ultraman 3, Dyna, dan Gaia. Oke, di bagian ini kenapa gua tempatkan di poin 1? Karena bisa dibilang ini adalah hal yang sangat epic dan ikonik di episode kali ini ya. Mungkin bagi kalian yang belum nonton Ultraman Z, gua saranin nonton dulu yang di episode 8 dan kalian tonton dari awal episode sampai akhir episode 8 ya, oke? Kalau misalnya kalian udah nonton dengan secara teliti, pasti kalian juga banyak menyadari hal-hal tertentu ya, oke? Oke, beberapa Easter egg akan gue jelaskan, yaitu kalau misalnya kalian perhatikan dari awal, di antaranya muncul beberapa elemen kaiju dari series Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman Gaia, yaitu beberapa kaiju yang muncul atau disummon di sini di antaranya adalah Golza, Melba, Reikubas, Ganki, dan juga Super COV, di mana semuanya itu digabungkan menjadi Five King. Bahkan ketika debut Gamma Future juga ditampilkan beberapa sound effect dari setiap Ultraman 3, Dyna, dan juga Gaia. Kalau misalnya kalian perhatikan lagi, ketika pertama kali debut muncullah Gamma Future, di situ ada beberapa sound effect sound dari Henshin atau perubahan dari setiap Ultraman, dari Ultraman Gaia, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman 3. Dan gak lupa juga ketika Z menggunakan skill Gamma Illusion yang memunculkan hologram dari 3, Dyna, dan juga Gaia. Itu merupakan salah satu bagian yang paling epic ya, karena kita bisa melihat langsung 3 trio Heisei ya, walaupun itu hanya hologram, tapi setidaknya mereka udah muncul dan mungkin bisa mengobati rasa nostalgia kita dengan 3 trio Heisei ini, yaitu Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman Gaia. Seperti yang gue bilang, episode ini cukup menarik, epic, dan penuh dengan nostalgia. Apalagi yang sudah pernah nonton Ultraman 3, Dyna, Gaia sejak masih ditayangkan di stasiun TV Indonesia. Dan gue sangat suka dengan episode kali ini karena gue bisa sedikit nostalgia dengan kemunculan 3 trio Heisei Ultraman walaupun mereka dalam bentuk hologram. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana nih? Apakah kalian merasa puas dengan munculnya 3 trio Heisei 3, Dyna, dan juga Gaia? Atau mungkin kalian merasa biasa aja, atau mungkin belum pernah nonton mereka di channel TV manapun gitu ya? Ya silakan kasih pendapat kalian aja di di kolom komentar tentang beberapa pembahasan yang kita bahas di episode 8 dari Ultraman Z ini, oke? Oke guys, so jadi tadi itulah dia pembahasan tentang episode 8 dari Ultraman Z. Jujur ya, di episode kali ini tuh epic, gue suka banget, sekaligus gue bisa nostalgia dan melihat 3 trio Heisei favorit gue, yaitu Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman Gaia. Walaupun mereka dalam bentuk hologram, tapi setidaknya dengan munculnya mereka itu sudah mengobati rasa nostalgia kita, apalagi yang sudah nonton Ultraman sejak zaman dulu, sejak pernah tayang di stasiun TV Indonesia ya. Dan mungkin bagi di antara kalian yang belum ngerasain nonton di stasiun TV Indonesia mungkin agak lain gitu. Karena jujur gue pernah nonton Ultraman tuh di stasiun TV Indonesia ketika dulu Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman Gaia ya. Karena kalau boleh jujur guys, dulu Ultraman 3, Dyna, dan juga Gaia itu ditayangkan di TV Indonesia itu hampir diulang kalau nggak salah tuh 3 atau 4 kali setiap seriesnya. Jadi gue sampai udah puas banget nontonnya ya, walaupun hanya Ultraman 3 doang. Untuk Dyna dan juga Gaia gue masih agak lupa ya, karena dulu gue ada kesibukan lain untuk nonton aja. Dulu tayangnya zaman-zaman gue tuh masih zaman-zaman sekolah, dimana gue tuh pulang sekolahnya tuh sore. You know lah, kalau udah pulang sore ya gak bisa nonton TV gue, apalagi dulu tayang kan sore-sore tuh Ultraman tuh semua tuh. But anyway, gue masih bisa mengobati nostalgia gue tuh di channel Suburaya ya, oke?
Ya, sedikit peringatan lagi buat kalian-kalian yang kalian tuh masih toxic di channel Suburaya. Please lah, dewasa dikit lah jadi orang lah. Atau bagi kalian tuh yang merasa udah hebat, gue pengen tanya sama lu. Ini gue tantangin lo, bukan gue berarti nih, bukan berarti gue nyari keributan. Tapi gue pengen coba nantangin lu yang udah berani toxic di channel Suburaya. Coba kalau gue tantang, lu kalau misalnya toxic di channelnya Om Deddy Corbuzier berani kagak lu? Kalau gue angkat tangan. Gue tuh bener-bener respect sama Om Deddy. Gue gak akan berani ngelakuin yang namanya itu ya, karena gue masih punya pikiran Suburaya dan Om Deddy itu kurang lebih gue bilang sama ya, merupakan salah satu inspirasi bagi Ultraman untuk Suburaya dan untuk inspirasi yang lainnya dan buat Om Deddy, oke? Dan jadi ya bismat lah menurut gue ya. Kalian tuh gak pantes, apalagi usia kalian tuh masih rata-rata di bawah gue. Di bawah gue kalian itu udah bisa toksik di sosial media. Jujur, zaman gua kecil, kalau gua ngomong kotor dikit aja, itu yang namanya cabai rawit dimasukin sama nyokap gua tuh ke mulut gua tuh. Supaya diajarin zaman dulu tuh kalau udah dicabe, istilahnya zaman itu mulutnya dicabein. Biar apa? Biar gak kurang ajar kalau udah mulai ngomong atau semacamnya. Sorry kalau agak kasar gua ngomongnya. Tapi ini apa? Gua memberikan saran ini supaya kalian-kalian yang masih toksik di channel Suburaya bisa lebih berkembang lah. Hargailah orang tua kalian ya. Karena jujur gue malu guys, apalagi lu bilangin gue bocah karena gue nonton Ultraman. Gue sadar umur gue udah umur gue kepala 2 lah, tapi masih tetap Ultraman. Tapi setidaknya gue tuh diajarin sama orang tua gue dulu bahwasanya kalau kita ngomong kotor itu tidak baik, apalagi sama orang yang lebih tua daripada kita. Ya sekarang ini kalau kita lihat aja yang namanya sosial media tuh terlalu bebas kalau menurut gua kalau misalnya kita gunakan. Jadi masih banyak sekali anak-anak yang masih belum mengerti cara penggunaan gadget ya. Menurut gua ya, peranan orang tua itu paling penting ya. Jadi untuk di era zaman sekarang ini peranan orang tua tuh masih perlu dikembangkan lagi lah untuk anak-anak yang masih di bawah umur, supaya mereka bisa lebih terpelajar lagi ya, biar gak kurang ajar. Karena jujur kalau gua punya anak gua model begitu, gua gak akan segan-segan gua tampol. Karena apa? Dimana-mana orang tua tuh gak pernah mengajarkan kurang ajar kepada orang lainnya. Karena orang tua tuh gak pernah ngajarin yang jelek-jelek. Yang setahu gue selalu mengajarkan yang baik untuk anaknya sendiri, karena dia ingin anaknya sebagai penerus bangsa yang baik dan benar. Oke? Ya itu aja yang bisa gue sampaikan di episode 21 dari Info dari Egi. Dan sedikit spoiler atau sedikit bocoran juga, kemungkinan nanti di episode 9 dari Ultraman Z musuh lama muncul kembali, yaitu robot King Joe ya. King Joe akan muncul kembali nanti di episode 9. Kurang lebih ceritanya seperti apa, kita tunggu aja nanti lanjutannya di episode minggu depan, oke? So jadi mungkin itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like dan kalian subscribe channel gua, serta nyalakan juga loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar video-video yang gak kalah seru dibandingkan dengan video yang sebelumnya. Dan akhir kata sampai di sini aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai di sini aja guys. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao. Bye-bye.